Shalom, good morning students of grade 7. Welcome back with Miss Rina in English Learning for KDH Chapter 10 about song. SMPS Kananduri June 5th, 2021. Jadi hari ini kita kembali belajar bahasa Inggris untuk KD 8 atau bab yang terakhir, bab 10 pada buku cetak kamu. Miss Rina terpaksa memberikan tidak pada jadwal daring kamu karena memang kita sudah selama 3 minggu tidak bisa belajar bahasa Inggris. Waktu daring kamu itu bertabrakan dengan waktu liburan. Jadi ini materi harus Mina sampaikan agar kamu dapat menjawab ujian nanti dengan benar. Baiklah, kita masuk yang pertama. Sebelum kita mulai, kamu harus berdoa terlebih dahulu di rumah ya nak ya. Oke, yang pertama yaitu mengenai let dengan allow. Itu ada dalam buku cetak kamu halaman 217. Nah, let dengan allow ini ada perbedaan dan juga ada persamaannya. Kita langsung ke persamaannya terlebih dahulu. Let dan allow memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu biarkan, izinkan. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia maknanya sama. Nah, perbedaannya let dengan allow, perbedaannya let setelah let itu langsung objek. Objek ini kalau kamu tahu dalam bahasa Indonesia juga sama seperti bahasa Inggris. Misalnya coba tuliskan nak ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kalimat itu adalah subjek, predikat, dan objek. Nah, disinilah posisinya ini objek ya nak ya. Objek itu ada, kalau saya objeknya me. Kalau dia laki-laki him, dia perempuan ada her, mereka ada them, kita atau kami ada us, kamu atau kalian juga ada you, pengganti hewan atau benda satu itu ada it. Nah, ini adalah objek ya nak ya. Kita lanjutkan, ditambah dengan bare infinitive. Apakah itu bare infinitive? Tidak menggunakan to sebelum kata kerja. Jadi langsung kata kerja pertama. Nah, contoh ya nak ya, let me help. Nah, di sini langsung kata kerja pertama. Kamu tidak boleh menambahkan s, tidak boleh menambahkan ing atau apapun. Harus kata kerja pertama tanpa embel apapun. Let me help you. Izinkanlah saya membantu kamu. Nah, sedangkan pada allow dia juga langsung objek. Nah, di sini bedanya nak ya. Kalau setelah objek tadi itu bare infinitive, di sini dia to infinitive. To tambah kata kerja pertama. Allow me to help you. Jadi kalau dia let tanpa to, sedangkan allow dia pakai to. Sama-sama artinya izinkanlah saya membantu kamu. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah figurative language atau gaya bahasa kiasan atau sering kamu dengar dengan majas. Apakah itu majas? Majas biasanya digunakan dalam syair atau lirik lagu atau kamu juga jumpai dalam puisi. Majas adalah gaya bahasa yang dipakai pada sebuah karya sastra yang bertujuan agar memberikan efek-efek khusus sehingga menjadikan karya sastra tersebut lebih hidup. Sifat majas secara umum adalah tidak ada makna yang sebenarnya. Jadi kalau majas itu tidak makna yang sebenarnya yang melekat pada kata tersebut atau hanyalah kiasan atau bersifat konotasi. Supaya lebih jelas kita langsung ke majas yang pertama. Apa itu majas yang pertama? Yaitu personification. Ya, personification. Personification digunakan untuk menghidupkan benda mati. Menghidupkan benda mati, ya nak ya. Jadi di sini menghidupkan benda mati layaknya seolah-olah melakukan sesuatu seperti makhluk hidup. Nah, jadi di sini kamu membuat benda mati itu seolah-olah hidup. Contohnya, I see the moon. Saya melihat bulan tersebut. Follow me. Mengikuti saya wherever I go. Kemanapun saya pergi. Nah, di sini benda matinya adalah bulan. Yang membuat dia hidup itu adalah follow me. Mengikuti saya. Seolah-olah dia memang punya kaki. Padahal di sini tidak punya kaki anak ya. Yang kedua, he did not realize that opportunity was knocking on his door. Dia tidak menyadari bahwa peluang sedang mengetuk pintunya. Nah, di sini benda matinya adalah peluang, opportunity. Seolah-olah hidupnya adalah mengetuk pintu. Kamu tahu bahwa yang mengetuk pintu itu biasanya adalah makhluk hidup atau manusia. Nah, di sini diibaratkan menggunakan majas personification atau personifikasi seolah-olah opportunity ini atau peluang ini hidup bisa mengetuk pintu.
Baik, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah simile atau majas perbandingan. Majas simile biasanya dipakai untuk membandingkan sesuatu yang melekat pada subjek dengan benda yang mempunyai karakteristik tertentu. Contoh dalam majas simile adalah sebagai berikut. His heart is as hard as a rock. Hatinya sekeras batu. Apakah yang dibandingkan di sini? Yang dibandingkan adalah hatinya dan batu. Nah, karakteristik apa yang mereka bandingkan? Keras. Nah, jadi hatinya sama kerasnya dengan batu. Nah, kemudian yang kedua, her hope is like a candle in the dark. Harapannya itu seperti cahaya lilin di kegelapan. Nah, di sini yang dibandingkan adalah harapannya dengan lilin. Nah, sifat apa? Kalau dalam terang cahaya lilin bagaimana? Berarti sifatnya itu terang, cerah begitu ya nak ya. Nah, ciri utama dalam simile adanya kata penghubung seperti ini, is like dan juga as atau as if. Ada as tadi di atas ini contohnya as ya nak ya, kemudian ada such as if dan lain-lain. Ini artinya sama semua ya nak ya. Artinya sama-sama. As itu mesti tuliskan dulu ya nak. As, kemudian ada is atau to be am. Jadi kalau to be ditambah dengan like artinya seperti. Tapi kalau dia tidak ada to be, hanya like, itu artinya suka. Jadi kamu harus tahu membedakannya nak ya. Kalau to be is atau am atau are ditambah dengan like itu menjadi artinya seperti atau bagaikan. Nah, ini yang dua ini yang lebih sering dipakai atau kadang juga menggunakan as if atau such as. Itu adalah ciri-ciri utama dalam menggunakan majas simile. Baiklah, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ini sama dengan simile, hanya ada beberapa perbedaan. Metaphor hampir sama dengan simile. Yang membedakannya adalah simile menggunakan kata penghubung seperti like, as, such as, atau as if, seperti yang saya jelaskan tadi ya nak. Namun pada metafor tidak menggunakan kata penghubung. Tidak menggunakan kata penghubung. Nah, contohnya, he is feeling blue after his father passed away. Dia merasa sedih. Feeling blue di sini merasa biru. Ya, biru artinya di sini maksudnya dia merasa sedih setelah ayahnya meninggal atau setelah kehilangan ayahnya. Yang kedua, my mother is the light of my life. Ibu saya adalah cahaya hidupku. Artinya di sini seorang yang selalu membawa keceriaan. Nah, selalu membawa keceriaan. Kalau tadi di sini dia membandingkan seperti warna biru, sedangkan di sini dia membandingkan dengan seperti cahaya dalam kehidupan. Maknanya sama ya nak ya. Kita lanjutkan yang keempat, itu adalah hyperbole. Apakah itu hyperbole? Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hiperbola atau berlebihan. Hiperbola adalah majas yang sering digunakan untuk membuat efek penekanan dengan cara penggunaan kata yang berlebihan, kuat dan berulang-ulang. Seperti pada kalimat konotasi yang lainnya, hiperbola bisa bermakna positif maupun negatif. Contoh, it was cold. I saw polar bears wearing jackets. Hari ini sangat dingin sekali. Saya melihat beruang kutub memakai jaket. Di sini maknanya saking dinginnya dia sampai merasa seperti di kutub utara. Kita tahu bahwa polar bears ini hanya ada di kutub utara. Nah, ya namanya beruang kutub. Dia berlebihan sekali saking dinginnya. Kalau sudah berada di kutub utara, mah itu sudah kita udah nggak sanggup lagi ya nak ya. Itu berlebihan. Yang kedua, I have told you 1,000 times. Saya sudah mengatakan kepadamu beribuan kali. Nah, kalau di sini kata ribuan kali, dia tidak mungkin mengatakan sampai ribuan kali, tapi dia menggunakan majas hyperbole, berlebihan. Oke, kita lanjutkan yang kelima, ada allegory. Apakah allegory? Allegory adalah majas yang menyandingkan suatu dengan kata-kata kiasan. Nah, di sini lebih tepatnya atau lebih kamu dapat pahami ini seperti menghias ya nak ya, menghias kata-kata yang ingin kamu tekankan dengan kata-kata yang sesuai, yang sama maknanya. Seperti suami dengan nakoda. Suami itu pemimpin rumah tangga, nakoda juga itu pemimpin pada
kapal. Nah, jadi suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Jadi antara suami dan nahkoda itu sama maknanya. Nahkoda yang dimaksud di sini adalah pemimpin keluarga. Jadi dia menyandingkan. Jadi kalau tadi di metafor sama simile itu membandingkan, sedangkan di sini menyandingkan. Kita lanjutkan. Yang keenam ada metonim. Apakah itu majas metonim? Majas metonim adalah majas yang menyandingkan nama, barang atau istilah tertentu yang maknanya sudah melekat dengan kata tertentu. Biasanya di sini berhubungan dengan merek. Contoh ya nak ya. Supaya noda cepat hilang sebaiknya menggunakan Vanish. Setiap liburan ke rumah nenek di Bandung aku selalu menggunakan Garuda Indonesia. Artinya bukan berarti menggunakan Garuda ya nak ya, berarti itu hanya merek. Tolong belikan aku Aqua di Alfamart. Aqua artinya air kemasan. Vanish adalah salah satu merek pembersih noda pakaian. Makna Garuda Indonesia melekat pada pesawat terbang. Nama Aqua sudah melekat pada air kemasan. Sebenarnya belum tentu membeli Aqua. Begitu nak ya. Dan di sini Garuda di sini belum tentu dia menggunakan pesawat bermerek Garuda. Mungkin saja menggunakan AirAsia atau Batik Air dan segala macam. Dan Vanish di sini biasanya cenderung kita sering menggunakan kata rinso ya nak ya. Di sini kurang tepat Vanish, lebih tepat rinso. Seperti mama kamu nyuruh nak belikan dulu rinso, mereknya Daya gitu. Itu juga merek yang sudah melekat ya nak ya, sudah melekat. Atau sering juga dikatakan dengan pada motor, sering kita katakan Honda, padahal motor tersebut mereknya Suzuki atau Yamaha. Itu adalah metonim. Kita lanjutkan. Nah, topik yang ketiga atau materi yang ketiga untuk KD ke-8 ini adalah topic of songs. Ini keluar nanti nak ya dalam ujian kamu atau ulangan. Topik lagu dan ekspresi atau tone. Ini sering nak ya kalau dikatakan apa ekspresinya, apa tonnya, ini artinya ekspresi lagunya bagaimana gitu. Nah, di sini contoh-contoh topik ya nak kita perhatikan dan juga ekspresi. Di situ ada happiness artinya berisi lirik penuh kebahagiaan, sadness penuh kesedihan, wish and hope penuh doa dan harapan, love for nature kecintaan terhadap alam, mourning berduka, amuse menghibur, cheerful keceriaan, regret penyesalan, upset kecewaan gitu ya nak. Jadi ini kata-kata yang bantu kamu, kosakata bisa kamu baca di rumah, kamu hafal untuk menambah kosakata kamu, terkhusus untuk memahami makna atau topik lagu pada lagu yang kamu sukai. Tujuan daripada materi ini adalah agar kamu lebih selektif atau dapat memilih lagu mana yang benar-benar bermakna positif atau bermakna yang membangun bagi hidup kamu. Jadi kalau kamu temukan lagu atau syair yang tidak membangun atau tidak positif, baiknya kamu tidak usah menyanyikannya atau mengikuti lagu tersebut. Kita lanjutkan keterangan berikutnya. Di sini ada Misina akan jelaskan antara wishful dengan hopeful. Apakah perbedaan wishful dengan hopeful? Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama harapan atau doa. Nah, di sini kalau wishful sering dikatakan pengandaian di masa lalu. Nah, gitu nak ya. Ini kamu pelajari nanti di kelas 8 atau kelas 9. Nah, kalau wishful bedanya dengan di hopeful adalah di sini nak ya. Biasanya wishful ini harapan yang tidak dapat lagi dicapai. Nah, contohnya begini. Kalau saja saya kemarin tidak malas belajar, pasti saya akan mendapatkan nilai bagus. Nah, pada saat ini dia ngomong, dia mendapatkan nilai yang jelek. Misalnya ulangi nak ya, contohnya dia mendapatkan nilai jelek ulangan bahasa Inggris karena dia kurang belajar. Kemudian dia mengatakan, kalau saja saya belajar, pasti saya akan mendapatkan nilai yang lebih bagus. Nah, itu memang sudah tidak mungkin dicapai lagi karena sudah berlalu gitu ya nak. Jadi dia berharap dia bisa belajar supaya nilainya lebih baik. Nah, itu biasanya cenderung tidak lagi harapan yang dapat lagi dicapai. Nah, biasanya wish juga mengungkapkan doa. Kalau kamu misalnya ulang tahun, kamu tiup lilin, kamu biasanya make a wish, membuat doa gitu ya nak ya. Sedangkan hopeful
harapan baik untuk diri dan orang lain yang masih memiliki kemungkinan tercapai ke depannya. Jadi sebenarnya hopeful dengan wishful ini hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan sedikit. Itu tadi perbedaannya nak ya. Kemudian ada kata glad, artinya kebahagiaan, respect, penghormatan, attention, perhatian, reminding someone, mengenang seseorang. Nah, istilah pada lagu ada refrain, ref lagu, title, judul lagu, objek, objek lagu, singer, penyanyi. Nah, ini adalah akhir dari materi untuk hari ini. Miss Lina harapkan kamu bisa paham. Jika kamu mendapatkan kesulitan selama mempelajari ini, silakan tanya Miss Lina melalui nomor kontak Miss Lina. Setelah ini Miss Lina akan kirimkan link untuk ulangan melalui grup WA kamu dari wali kelas kamu. Kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk nanti Miss Lina berikan, enak ya, untuk ulangan atau ujian nanti berhubungan dengan materi ini juga. Demikian untuk hari ini, kamu tidak memiliki tugas. Kamu kerjakan ulangnya dengan baik agar kamu dapatkan nilai yang juga yang bagus. Demikian penjelasan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.